saya akan kembali ke kota saya, Solo. Oh, saya senang sekali. Saya tidak menyangka saya bisa ketemu Pak Jokowi dan saya bisa bersalaman dengan Pak Jokowi. Ya Allah, bisa ketemu Bapak, ya Allah. Memang orang cinta sama Pak Jokowi. Kami akan merindukan hadirmu. Izinkan saya menyerahkan tongkat estafet kepemimpinan ini, menyerahkan semua harapan dan cita-cita masyarakat Indonesia kepada Bapak Prabowo Subianto. Sangat mungkin ada celah dari langkah-langkah yang saya ambil. Dan sangat mungkin banyak kealpaan dalam diri saya. Mohon maaf untuk setiap hati yang mungkin kecewa, untuk setiap harapan yang mungkin belum bisa terwujud, untuk setiap cita-cita yang mungkin belum bisa tergapai. Kembali bersama saya Bang Bil. Video kali ini kita akan melihat bagaimana capaiannya Pak Jokowi ya sebagai presiden 2 periode 10 tahun. Banyak legasi yang beliau torehkan dan ini dirangkum secara singkat oleh teman-teman dari FIFA.co.id. Tanpa berlama-lama kita langsung saksikan saja guys. Ini dia Jokowi dengan segala kebijakannya. 10 tahun yang lalu, perjalanan besar ini kita mulai. Langkah yang kau awali dari keyakinan untuk memperbaiki. Dengan tekad yang kuat, kau wujudkan mimpi-mimpi Indonesia. Jalan-jalan di setiap sudut negeri mulai terbentang. Perbatasan, pelabuhan, dan bandara baru kau dirikan. Menciptakan seluas-luasnya kesejahteraan. Memang Pak Jokowi ini akhirnya dengan pembangunan infrastruktur yang selama ini dia bangun, dia kemudian disebut sebagai Bapak Infrastruktur. Menciptakan seluas-luasnya kesejahteraan. Wah, luar biasa. Asian Games ke-18. Bangga jadi orang Indonesia. Jadi selain pembangunan, beliau juga ternyata telah berhasil menorehkan prestasi dengan membuat pagelaran-pagelaran internasional, terutama dalam konteks sepak bola, olahraga ya, dan juga beberapa kegiatan-kegiatan lainnya, termasuk yang kalau tidak salah waktu itu MotoGP. Ya, kita ikuti terus. Kau mendahulukan kepentingan bangsa dan melahirkan kebanggaan di hadapan dunia. Namun, ujian besar mengguncang peradaban manusia, menghambat langkah kita. Kita hitung sehingga kita putuskan saat itu tidak lockdown. Melewati krisis yang menggempur tanpa ampun. Salah satu keberaniannya Pak Jokowi adalah dia tidak latah-latahan untuk membuat lockdown dengan seperti yang dilakukan oleh negara-negara lain, di mana negara-negara lain itu cukup fantastis ketika mereka kemudian mengambil kebijakan untuk lockdown kan gitu. Nah, Indonesia itu tidak lakukan hal itu. Tapi ada yang disebut dengan PPKM kalau nggak salah ya. Artinya kegiatan-kegiatan yang kemudian itu terbatas untuk kegiatan masyarakat. Kau membawa Indonesia bangkit. Ekonomi Indonesia juga tumbuh sudah di atas level pra-pandemi, yaitu 5,05%. Kau terus membawa Indonesia bergerak maju. Tanpa keraguan, kepemimpinanmu semakin bersinar. Seluruh mata dari berbagai penjuru menyaksikan kebanggaan yang terus tumbuh. Kau terus melaju. Kau terus mewujudkan Indonesia sentris. Jadi di bidang olahraga juga Indonesia punya nama ya, walaupun beberapa kali ada kontestasi yang sebenarnya bergengsi, tapi Indonesia tidak keluar sebagai pemenang. Tapi nama Indonesia itu diperhitungkan baik di bidang sepak bola ya. Tapi di beberapa pagelaran cabang-cabang olahraga tidak sedikit juga kemudian Indonesia ternyata menorehkan prestasi yang gemilang gitu. Itu satu hal yang harus kita apresiasi. Kau terus melaju. Kau terus mewujudkan Indonesia sentris. Itu yang harus digarisbawahi, bahwa Jokowi itu punya prinsip
Indonesia sentris. Jadi membangun Indonesia itu dari pinggiran, tapi sifatnya merata ke seluruh daerah, bukan cuma bukan cuma Jawa sentris ya. Biasa kan kalau membangun itu selalu Jakarta, Jawa, ya paling tinggi Sumatera, Sulawesi pun paling cuma di Makassar. Nah kalau ini memang sampai di pinggiran Papua, Merauke ya, dari Sabang sampai Merauke itu betul-betul pembangunannya itu merata yang dilakukan oleh Pak Jokowi. BBM kembali ke pangkuan. Freeport itu ternyata kemudian sahamnya itu diolah oleh pemerintah ya. Indonesia merebut. Jadi Indonesia yang tadinya cuma 9%, dia punya kuasa di situ jadi 51%. Itu yang langkah beraninya Pak Jokowi itu di situ, dan itu diakui gitu. Hingga semua kembali. masyarakat Indonesia kepada Bapak Prabowo Subianto sebagai pribadi yang jauh dari kata sempurna. Sangat mungkin ada yang luput dari pandangan saya. Sangat mungkin ada celah dari langkah-langkah yang saya ambil. Dan sangat mungkin banyak kealpaan dalam diri saya. Mohon maaf untuk setiap hati yang mungkin kecewa, untuk setiap harapan yang mungkin belum bisa terwujud, untuk setiap cita-cita yang mungkin belum bisa tergapai. Oh, saya senang sekali. Saya tidak menyangka saya bisa ketemu Pak Jokowi dan saya bisa bersalaman dengan Pak Jokowi. Ya Allah, bisa ketemu Bapak, ya Allah. Memang orang cinta sama Pak Kami Jokowi akan ini merindukan hadirmu. tulus. Bagi orang nggak mampu, Pak Jokowi itu baik, Pak. Baik banget. Kami akan merindukan senyummu yang membawa harapan bagi anak bangsa. Terima kasih telah menjadi pemimpin dengan jiwa besar di tengah segala ujian. Terima kasih telah mencatatkan namamu dalam sejarah besar bangsa Indonesia. Saya ingin mohon pamit ya. Saya akan kembali ke kota saya, Solo. Dan memang akhirnya beliau kembali ke Solo, guys. Ya, itu fenomena Pak Jokowi yang luar biasa dengan segala tindak tanduknya, dengan segala kesederhanaannya, dan masyarakat betul-betul memberikan cinta dan penghormatan terhadap beliau. Yang perlu kita garis bawahi dari video ini, ada ungkapan yang menyebutkan bahwa kepemimpinan Pak Jokowi itu penuh dengan ketabahan dan kesabaran, dan yang paling pokok adalah jiwa yang besar gitu. Karena memang setiap pemimpin membutuhkan jiwa yang betul-betul, jiwa yang sehat, jiwa yang terbuka, jiwa yang betul-betul juga menunjukkan bahwa dia adalah pribadi yang memiliki etos. Pak Jokowi aku pikir sangat representatif terkait hal itu. Dia mampu menunjukkan tentang bagaimana menjadi pemimpin yang betul-betul tenang ya. Dia dihujat, dia dihajar, luar biasa terang benderang orang menghajar dia gitu. Saya nggak bayangkan kalau seandainya di kepemimpinan sebelumnya orang-orang yang menghardik, membuli, bahkan mencaci maki dan menghina Jokowi, bahkan juga dengan keluarga Jokowi,
saya yakin tidak akan dapat kesempatan hidup yang baik ya di zaman Orde Baru terutama gitu. Tapi Jokowi luar biasa. Ia dengan segala kesederhanaannya mampu membuat suasana itu di mana ia tampil sebagai pribadi yang sangat elegan kan gitu. Anda bisa bayangkan orang seperti dia yang sebenarnya berhantam dengan Pak Prabowo 2 kali, tapi dengan jiwa besarnya dia perangkul Pak Prabowo untuk ikut bersama-sama menjadi bagian dari petugas rakyat yang dipekerjakan sebagai menteri. Nah, dari sini kita dapat mengambil kesimpulan bahwa Pak Jokowi sudah berhasil dengan segala kebijakan dan juga kepribadiannya itu menciptakan Indonesia menjadi yang sangat maju, sangat baik. Tidak hanya soal pembangunan secara fisik, tapi juga bagaimana membangun peradaban. Benar, pasti beliau ada kelemahan dan itu dibuktikan dengan banyaknya kritik terhadap beliau. Benar, beliau ada hal-hal yang perlu mendapat kita jadikan catatan bahwa ini tidak perlu terjadi di masa-masa berikutnya. Tapi ternyata Pak Jokowi sendiri juga mampu menorehkan prestasi-prestasi besar yang sesungguhnya itu harus menjadi kebanggaan kita sebagai warga negara. Terima kasih Pak Jokowi. Saat ini kita akan melanjutkan bersama Pak Prabowo. Yang jelas semoga Pak Jokowi selalu sehat dan senantiasa ikut memberikan bimbingan, pembinaan, memikirkan masa depan Indonesia meski sebagai rakyat biasa semata. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Kita akan bertemu di video-video selanjutnya. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Saya Bang Bill.